Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difatusya Zafira dengan NIM 201FI03071. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Yang pertama, kita melakukan anamnesa secara umum. Yang kedua, kita melakukan pengkajian khusus kepada pasien yang memiliki kelainan ortopedi. Yang ketiga, kita melakukan pengkajian ke sistem muskuloskeletal berdasarkan regional muskuloskeletal. Yang keempat, kita melakukan rentang gerak berdasarkan rum aktif dan rum pasif. Selanjutnya, kita menganamnesa pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Yang pertama, nyeri. Kita tahu bagaimana terjadinya nyeri, kapan terjadinya nyeri, dan berapa lama durasinya. Yang kedua, perubahan bentuk atau kelainan bentuk. Yang ketiga, disfungsi dari otot atau tulang dari pasien tersebut. Yang keempat, kita melihat riwayat pasien dan riwayat keluarga pasien. Selanjutnya, pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal atau kita melihat bagaimana cara berjalannya pasien. Kita melihat bagaimana penampilan pasien dan kita lihat cara berjalan pasien, apakah pasien berjalan dengan tegak lurus atau memiliki kelainan seperti antalgic gait, steppage gait, Trendelenburg. Assalamualaikum Dek, perkenalkan nama saya Difatusya Zafira. Saya bertugas dari jam 2 siang sampai jam 6 sore ya Dek. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal kepada Adek. Apakah Adek setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai ya Dek. Pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot bisa kita lakukan kepada pasien yang dalam posisi duduk atau berbaring. Sekarang pasien saya dalam posisi duduk. Nilai tonus otot terbagi menjadi 5, ada nilai 5, 4, 3, 2, dan 1. Nilai 5, angkat tangannya Dek, dua-duanya. Oke, lawan tangan saya. Oke. Di sini pasien melakukan perlawanan. Nilai keempat, naikkan tangannya Dek. Oke, lawan tangan saya. Di sini pasien tidak bisa melawan tangan saya. Yang ketiga, angkat tangannya Dek. Pasien tidak tahan mengangkat tangannya. Selanjutnya, nilai kedua, angkat tangannya Dek. Di nilai kedua, pasien tidak bisa mengangkat tangannya, tetapi bisa bergerak. Nilai pertama, naikkan tangannya Dek. Di sini, pasien tidak bisa menaikkan tangannya, ada sedikit gerakan di tangannya. Nilai ke-0, tangan pasien tidak bisa bergerak sedikit pun. Jika kita menemui pasien yang memiliki nilai 0, 1, 2, kita lanjutkan ke pemeriksaan antropi otot. Yang pertama, kita bisa mengecek otot yang ada di lengan tangan kita, lalu kita lakukan inspeksi. Ketika sudah kita melakukan dan memeriksa otot yang ada di tangan kita, kita lanjut ke lengan pasien. Angkat tangannya Dek. Oke. Di sini pergerakan otot pasien saya sama dengan pergerakan otot saya. Jika kalian memiliki pasien yang pergerakan ototnya beda dengan diri kita curigai pasien mengalami atrofi otot. Selanjutnya, kita pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional sistem muskuloskeletal. Sebelum kita melakukan pemeriksaannya, kita harus menginspeksi dan palpasi secara umum. Sebelumnya, tadi kita sudah melihat bagaimana pasien ini datang menemui kita, apakah jalannya dengan baik ataukah tidak. Selanjutnya, kita melihat bahunya, apakah bahu kanan dengan bahu kiri sama atau turun sebelah. Kita inspeksi bahu pasien dari depan. Di sini pasien saya memiliki bahu yang simetris. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi di kepala dan leher pasien. Sebelum melakukan itu, kita melakukan inspasi dan palpasi secara umum. Selanjutnya, melakukan palpasi di kepala dan leher pasien. Dek, maaf ya Dek.
Di sini pasien saya tidak memiliki benjolan dan tidak bersuara klik pada pasien. Selanjutnya kita pemeriksaan pada bahu pasien. Oke, kita pindah tangan kita. Di sini saya tidak menemukan benjolan. Apakah ada nyeri, Dek? Oke, angkat tangannya. Oke, baik, selanjutnya kita memeriksa di bagian siku dan tangan pasien. Yang pertama, kita inspeksi dulu tangan pasien, apakah ada benjolan atau tidak. Di sini tangan pasien saya tidak memiliki benjolan. Lalu kita suruh pasien untuk menggerakkan tangannya, apakah ada pergerakan di tangannya atau tidak. Gerakan tangannya, Dek. Seperti ini. Oke, di sini pasien saya memiliki pergerakan di tangannya. Selanjutnya saya memeriksa di bagian lengan pasien, apakah di sini ada benjolan atau tidak. Lalu saya memeriksa pergerakan di tangannya. Dek, bisa menggerakkan tangannya. Oke, di sini pasien saya bisa melakukan pergerakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di punggung pasien. Di sini saya akan meraba punggung pasien. Di punggung pasien saya tidak memiliki benjolan. Selanjutnya saya meraba di bagian depannya. Sampai di abdomen kita melakukan menekan. Ambil nafasnya, Dek. Oke. Selanjutnya saya akan pemeriksaan kesenjangan pada kaki pasien. Dalam pemeriksaan ini saya melakukan pemeriksaan dari malleolus, jarak antara malleolus dan sias. Kita memeriksa dari malleolus ke sias. Ini dari siasnya, ini malleolus. Kita coba ke kaki sebelahnya. Oke, sama. Lanjut kita periksa dari pusat ke sias. Oke. Nah, di sini saya memiliki pasien yang memiliki kesenjangan kaki yang sama. Selanjutnya, melakukan pengkajian khusus sistem muskuloskeletal. Yang pertama, uji Palens, yang mana di situ kita bisa mengetahui apakah pasien mengalami sindrom atau tidak. Sindrom yang dimaksud adalah sindrom Turner-Carvalho. Cara mengujinya adalah, Dek, luruskan tangannya ke depan, kayak gini. Oke, lalu dilipat seperti ini, lalu dibuka, diginiin. Oke, di sini kita tahan tangan pasien selama 60 detik atau semenit. Nanti jika pasien mengalami kesemutan, maka dicurigai pasien memiliki sindrom Turner-Carvalho. Selanjutnya, pemeriksaan TINELS. Di sini kita melakukan perkusi di pergelangan tangan pasien. Dan rilekskan tangannya. Ini. Jika kita tidak menemukan TINELS-nya, maka kita tekukkan, dan ini TINELS-nya. Dan kita tepuk 3 kali. Apakah ada kesemutan, Dek? Di sini, jika pasien mengalami kesemutan pada pergelangan tangan, maka disebut dengan TINELS positif. Jika tidak, maka disebut TINELS negatif. Selanjutnya, kita melakukan refleks patella, di mana di pemeriksaan ini kaki tidak boleh menyentuh dengan lantai dalam kondisi rileks. Di sini pasien saya tidak menyentuh dengan lantai, lalu kita lakukan ketukan di patelanya dalam 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya kita melakukan tanda benjolan, yang mana kita bisa lihat di lutut dan kita lihat pergerakan patelanya. Lalu kita raba dan lihat apakah ada gumpalan atau tidak di area patelanya. Jika tidak, maka tidak ada benjolan.
sini pasien saya tidak memiliki gumpalan cairan, yang mana berarti di pasien saya tidak memiliki benjolan. Dan yang terakhir kita memeriksa tanda balon, yang mana kita melakukan tidak hanya di area patelanya saja, dan rasakan apakah ada gumpalan cairan atau tidak. Di sini kaki pasien saya juga tidak memiliki benjolan dan balon. Terima kasih ya, Dek, sudah bekerja sama dengan saya. Terima kasih ya, Dek. Saya izin pamit.